Drupadi tidak kuat menopang tubuhnya dan hampir pingsan. Kelima Pandawa segera mendatangi istrinya dengan terheran-heran juga. Aswatama segera menemui Duryudana dan memberikan informasi bahwa ia telah memenuhi tugasnya. Temanku Duryudana, istirahatlah untuk tubuhmu yang hancur ini. Para Pandawa itu sedang tidur tanpa memikirkan apapun di kemahnya. Duryudana tersenyum dan merasa dirinya telah tenang. Ia kemudian perlahan memejamkan matanya dan meninggalkan dunia. Drupadi tidak kuasa menahan air matanya melihat kematian kelima putranya. Dirinya bahkan sampai meminta agar dirinya dikremasi terlebih dahulu sebelum anak-anaknya. Subadra dan Uttari terus berupaya untuk menenangkan sang ratu. Bima ingat bahwa masih ada ular yang tertinggal, ia adalah Aswatama. Masih ada satu ular yang masih tertinggal untuk diinjak dan dialah yang telah menggigit kita. Sebelum upacara terakhir anak-anak kita dilakukan, orang keji itu harus bertemu dengan mautnya. Para Pandawa pergi untuk mencari keberadaan Aswatama. Aswatama sudah mempersiapkan upacara terakhir untuk temannya. Tiba-tiba para Pandawa datang dan membuat putra Drona ini terheran-heran. Duryudana adalah musuh kami tapi dia juga saudara kami Aswatama. Kami tidak akan membiarkan pembakaran mayatnya tercemar oleh tanganmu yang penuh dengan dosa. Yudhistira menjelaskan, kemarahannya dan saudaranya adalah karena Aswatama telah menghabisi kelima anaknya. Aswatama begitu senang karena ia telah menyelesaikan tugasnya dengan lebih baik. Daripada menghabisi Pandawa, putra Drona ini begitu senang karena telah menghabisi garis keturunan Pandawa. Kemarahan para Pandawa semakin tak tertahankan. Bima mulai maju dan menyerang Aswatama serta mengatakan bahwa keturunannya masih ada pada kandungan Uttari. Aku akan mengupas semua bagian dari tubuhmu itu kemudian aku akan menghabisimu Aswatama. Nakula menusukkan pedangnya namun dicabut begitu saja oleh Aswatama. Lukanya sembuh seketika karena ia telah memiliki anugerah pada kehidupan sebelumnya. Aswatama mengambil busurnya, ia tahu bahwa pewaris Pandawa masih ada pada kandungan Uttari. Aku tidak akan menghabisi kalian semua tapi aku pasti akan membuat kalian merasakan seperti apa kematian. Pewaris kalian masih hidup di kandungan Uttari aku pasti menghancurkan pewaris itu. Aku memanggilmu sekarang. Senjata Brahmastra! Aswatama memanggil Brahmastra untuk menghabisi janin pada kandungan Uttari. Senjata Brahmastra Aswatama telah siap untuk menyelesaikan perintah tuannya. Senjata Brahmastra! Musnahkanlah setiap benih-benih keturunan Pandawa! Arjuna ikut marah dan mengancam. Ia juga akan memakai Brahmastranya untuk menghancurkan Aswatama. Pangeran Arjuna meminta pendapat saudara-saudaranya, ia kemudian segera bersiap untuk memanggil Brahmastra miliknya. Aku akan menggunakan Brahmastraku untuk menghancurkan Brahmastra milikmu! Senjata dewa milik Arjuna sudah terbang juga di angkasa. Basudewa Krishna datang dan menyuruh Arjuna agar menarik kembali senjata Arjuna. Ia mengingatkan terkait efek jika kedua senjata dewa itu bertabrakan, ledakannya akan menghancurkan seluruh bumi ini. Maafkan kesalahanku, Madama. Aku akan memerintahkan Brahmastra milikku itu untuk kembali padamu. Krishna juga menyuruh Aswatama agar menarik senjatanya, namun ia mengatakan bahwa ia tidak akan menariknya. Senjata Brahmastra Aswatama terus berputar di angkasa dan bersiap untuk menuntaskan pekerjaannya. Dari kejauhan Drupadi melihat sebuah cahaya dari angkasa yang melaju menuju kemah peristirahatan Uttari. Brahmastra Aswatama terus melaju dan menghantam janin di tubuh Uttari. Drupadi yang melihat hal tersebut segera masuk ke perkemahan dan melihat kondisi Uttari. Basudewa Krishna mengatakan bahwa Aswatama keterlaluan dan menyalahgunakan kekuatannya. Kau selalu saja menyalahgunakan kekuatanmu itu. Perbuatan yang telah kau lakukan itu sudah keterlaluan. Belum pernah dilakukan oleh siapapun di dunia ini. Duryudana, Dursasana, Raja Gandhara Sangkuni, Kansa,
Rahwana, kau akan dihukum bahkan lebih buruk dari mereka. Krishna segera memanggil cakra Sudarsana miliknya dan melemparkannya ke arah Aswatama hingga menjerit kesakitan. Tanda di kening Aswatama pecah dan membuat tubuh Aswatama menjadi putih semua. Tak berhenti di situ, Basudewa Krishna juga mengutuk Aswatama dengan kehidupan buruk yang abadi. Kau tidak takut pada kematian Aswatama, aku telah menghilangkan kematian itu dari dirimu. Aku mengutukmu akan hidup dalam waktu yang lama dengan seluruh bagian tubuhmu yang akan membusuk. Tidak seorang pun akan mau dekat denganmu Aswatama. Kemudian kau akan mengembara sendirian ke setiap sudut bumi ini sampai akhir zaman. Kau akan berdoa setiap saat untuk kematianmu, tapi kau tidak akan mendapatkan kematianmu itu. Kau akan hidup dalam kebodohan, kau akan hidup dalam kegelapan. Seluruh masyarakat akan mengutukmu tapi kau akan tetap bernafas Aswatama. Uttari masih terus mengerang kesakitan setelah mendapat serangan dari Brahmastra. Para Pandawa dan Basudewa Krishna telah tiba di perkemahan. Subadra memohon kepada kakaknya agar mau menyelamatkan garis keturunannya. Dengan kekuatannya Basudewa menyetujuinya dan segera menghidupkan kembali janin tersebut. Masa depan Pandawa adalah masa depan dunia ini dan aku tidak akan membiarkannya musnah. Aku telah memberitahu Drupadi bahwa untuk menyempurnakan reformasi akan ada penghancuran yang menyeluruh, tetapi sampai berakhirnya waktu itu sendiri, masa depan tidak boleh dimusnahkan Subadra. Akan ada penghancuran yang menyeluruh. Tetapi sampai berakhirnya waktu itu sendiri, masa depan tidak boleh dimusnahkan Subadra. Krishna lalu mengorbankan seluruh kebaikan dan amalnya untuk menghidupkan calon anak Abhimanyu ini. Aku Basudewa Krishna, dengan buah perbuatan muliaku di kehidupanku, menghidupkan kembali kandungan dari Uttari. Kemudian ia memberi nama Parikesit. Untuk cucu Pandawa ini, Krishna mengatakan bahwa sudah saatnya melakukan ritual terakhir untuk Pancawala. Kremasi untuk kelima anak Pandawa segera dilakukan dengan hikmat. Drupadi masih kesulitan untuk menahan air matanya. Basudewa Krishna terus berupaya untuk menenangkan temannya ini. Drupadi berkata, ketika kau bilang bahwa semua anak-anakku akan dihabisi, aku tidak mengetahui kalau dengan kematian semua anakku, aku seperti kehilangan semua anggota tubuhku ini. Krishna, kenapa kita harus menyebabkan perang ini? Apa yang kita peroleh dari semua ini? Kenapa kau tidak menggunakan kekuatanmu untuk mengubah manusia menjadi baik? Krishna menjawab, kekuatan itu tidak akan bisa mengubah jiwa manusia teman. Jiwa adalah bagian terkecil dari yang kuasa dan kebebasannya tidak terbatas. Baik dalam memilih jalan keadilan atau ketidakadilan, itu diputuskan oleh jiwa dan tidak ada kekuatan apapun yang dapat mengubah keputusan jiwa. Ini adalah sebuah kenyataan yang aneh temanku. Pikirkanlah hal ini teman. Magadha, Jeva, Tarus, Kuru, Gandhara, Pancala, Trigarta, Jedi, Siwi, Widarbha dan banyak lagi kerajaan besar tidak memiliki raja yang mengikuti keadilan. Drupadi menyahut, tapi kenapa harus dengan penghancuran ini? Apakah tidak ada jalan lain? Krishna berkata, tidak teman. Itulah yang menyedihkan. Pohon yang memiliki buah yang pahit harus ditebang dan diganti dengan pohon yang berbuah manis. Hubungan masa lalu bangsa Arya harus diganti dengan sebuah reformasi. Masa depan yang baru tidak bisa dielakkan. Untuk memurnikan masa depan tersebut, jika ada yang tidak murni maka harus dihancurkan. Drupadi bertanya, tapi kenapa kami tidak dimusnahkan? Kami pun memiliki hubungan darah dengan masa lalu untuk hidup. Kau lahir dari api temanku, dan kelima suamimu itu adalah anugerah suci. Tidak ada kalian yang terlahir memiliki garis keturunan dengan ikatan darah leluhur yang ada. Inilah alasannya para dewa memberimu sebuah kelahiran kedewaan. Maka dari itu, kalian dapat mendirikan sebuah dunia yang baru.
Pengorbanan ini tidak hanya dilakukan olehmu dan keluargamu saja. Pengorbanan ini dilakukan oleh semua bangsa Arya. Hari terakhir peperangan sudah berakhir. Pagi hari mulai menjemput untuk reformasi dunia baru. Fajar pertama dari masa depan yang baru telah tiba. Ucap Basudewa Krishna kepada Drupadi. Dari kejauhan sudah nampak kedatangan para Pandawa yang menemui kakeknya. Bhisma yang agung masih bertahan di ranjang tanah. Semoga kalian panjang umur. Hari ini sebuah perang besar telah berakhir. Kami telah memusnahkan dinasti kami dengan tangan kami sendiri. Kami dikenal oleh bangsa Arya pemusnah dan penghancur terbesar. Kapan kami akan dibebaskan dari kejahatan ini, kakek? Bhisma memberikan nasihat dan mengungkapkan keyakinannya kepada para Pandawa untuk memerintah di seluruh daerah Arya. Yudhistira meminta banyak ajaran kepada kakeknya. Sang kakek pun segera menunjukkan bahwa semua kemampuan tersebut sudah secara alami ada di tubuh Yudhistira. Hari ini seluruh bangsa Arya ada di bawah pemerintahanmu. Aku sangat yakin bahwa kau akan menegakkan kebenaran dan keadilan di negara ini, Yudhistira. Tapi aku tidak punya kemampuan untuk menjadi seorang raja. Kakek berikan aku pencerahan tentang ajaran dasar itu, kakek. Seorang raja harus terus mengingat semua ajaran-ajaran dasar ini, Yudhistira. Semua ajaran dasar melahirkan hanya 5 kualitas saja. Kebenaran, perbuatan, keberanian, pengampunan dan hukuman adalah tugas seorang raja untuk memberi rakyatnya perlindungan. Keadilan, kebahagiaan, kesempatan dan masa depan yang aman. Semua karakter itu sudah ada di dalam dirimu itu, Yudhistira. Setelah Yudhistira mendapatkan pencerahan untuk menjadi raja yang baik dengan nasihat kakeknya, kali ini giliran Arjuna meminta pencerahan agar menjadi cucu yang baik. Bhisma yang agung mengatakan bahwa ia sudah tidak membutuhkan bantuan apapun lagi. Ia hanya tinggal menunggu dijemput Uttarayana. Bhisma juga berpesan agar keempat Pandawa yang lain harus terus menyertai Yudhistira untuk membangun kerajaan yang teladan. Kelima Pandawa ini berpamitan kepada kakeknya untuk melanjutkan perjalanan hidupnya. Sang kakek memberkati mereka semua. Raja Yudhistira telah tiba di Hastinapura. Mendengar hal ini saja, sudah membuat Raja Destarata begitu marah, begitupun dengan istrinya Ratu Gandhari. Perdana Menteri Widura mendatangi keduanya dan meminta agar menyambut Raja Yudhistira yang muncul sebagai pemenang. Sanjaya ambil bagian dalam pembicaraan ini dan menyuruh agar sang raja segera menyambut hal ini dan mengikuti tradisi. Sang raja mengatakan bahwa ia benar akan segera menemui keponakannya itu. Ia akan menyambut dan membalaskan dendamnya kepada Bima. Aku memang akan ke sana, Sanjaya. Aku harus menghilangkan rasa sedih ini dan juga membalaskan dendamku setelah itu. Tapi aku sama sekali tidak bisa memaafkan apa yang dilakukan Bima. Dia telah menghabisi anak-anakku tanpa ampun, Sanjaya. Hari ini di pengadilan kerajaan Hastinapura, saat aku memeluknya nanti, aku akan meremukannya hingga mati dengan tanganku sendiri. Hari ini, di pengadilan kerajaan Hastinapura ini, saat aku memeluknya nanti, aku akan meremukannya hingga mati dengan tanganku sendiri. Gandhari berkata, Kunti, apa kau tidak ingin melindungi anak-anakmu yang datang? Jawab Kunti, jika anak-anak Pandu harus mati hari ini, maka mereka akan mati. Tapi kekuatan yang telah melindungi mereka selama 18 hari akan tetap melindunginya bahkan hari ini. Para Pandawa dan juga Basudewa Krishna sudah mendekati kerajaan Hastina. Destarata dan yang lainnya sudah nampak menunggu. Yudhistira meminta maaf kepada pamannya untuk menghapuskan dosanya setelah perang. Destrarasta mengatakan bahwa ia tidak bisa memaafkan mereka semua. Ia mengatakan bahwa seorang yang sudah membunuh anak-anaknya bahkan belum meminta maaf padanya. Tapi orang yang telah menghabisi anak-anakku itu bahkan belum meminta maaf kepadaku. Bima maju ke depan dan ingin menyentuh kaki sang raja. Namun Destarata mengatakan bahwa ia ingin memeluk keponakannya. Pangeran Bima meminta maaf kepada pamannya. Destarata kemudian mendorong Bima.
Sang raja teringat dengan kematian Duryudana dan meminta Bima agar mendekat dan memeluknya. "Kemarilah anakku. Kemari dan mendekatlah. Aku ingin memeluk dirimu." Arjuna memberikan kode agar Bima tidak melakukannya, namun Wekodara tetap maju. Sri Krishna melihat hal tersebut dan menghentikan Bima. Ia menggeser patung agar seolah Bima telah mendatangi pamannya. Destarata segera memeluknya sekuat tenaga hingga patung tersebut hancur. Bahkan mahkota sang raja terjatuh dan ia menangis. "Bima, aku telah melakukan perbuatan yang salah. Tapi kemarahanku tidak bisa aku kendalikan lagi. Mohon maafkan aku." Krishna mendekati Raja Destarata, dia kemudian mengatakan bahwa sang raja bukan menghabisi Pangeran Bima. Sang raja telah menghabisi kemarahannya. Basudewa juga menjelaskan bahwa Pangeran Bima masih hidup dan menyuruh agar sang raja memaafkannya serta memeluk dengan tulus. Basudewa Krishna memakaikan mahkota raja dan membuatnya berdiri. Destarata segera mendatangi Bima, memeluknya dan memaafkannya serta mendoakannya. "Aku memaafkanmu, aku mendoakanmu. Kalian diberkati. Semoga kalian panjang umur. Kemarilah anak-anak Pandu. Kerajaanmu, istanamu dan juga pengadilanmu menyambutmu." Hari ini penobatan Pangeran Yudhistira sebagai raja sah telah dimulai di Hastinapura, mulai dari ritual pemandian dan lain sebagainya. Destarata diantarkan Widura melakukan penyerahan mahkota raja kepada Yudhistira. Sang raja melepaskan mahkotanya untuk memahkota Yudhistira, ia memberikan kemuliaan itu kepada Widura. Sang Perdana Menteri Widura justru memberikan kehormatan tersebut kepada Basudewa Krishna. Basudewa menyetujui hal tersebut. Ia beberapa kali menengok gerbang ruang sidang. Krishna seolah menunggu kedatangan seseorang. Mendengar Basudewa Krishna yang mendapatkan kehormatan memahkotai raja baru, Gandhari segera pergi ke ruang sidang. Gandhari tiba sebelum Basudewa mulai menyentuh mahkota itu. Gandhari tidak setuju dengan kehormatan Basudewa Krishna, meskipun Destarata dan Widura memberi pembelaan untuk Basudewa Krishna. Gandhari tetap tidak menyetujui hal tersebut, karena Krishna telah memberikan jalan Pandawa untuk meraih kemenangannya, dengan siasat dan tipu daya. Gandhari semakin meratapi nasibnya yang ditinggal mati ke 100 anaknya. Sang Ratu Hastinapura ini mengutuk Basudewa Krishna. Destarata mencoba menyetop istrinya ini, namun tidak berguna. "Dengarlah anak Dewaki, dengarlah Basudewa, dengarlah ratapan yang makin melengking akibat dari perang ini. Semua dari kami hanyalah bonekamu. Lalu mengapa kau pertunjukkan tarian kematian ini? Dosa terbesar di medan perang Kurukshetra dilakukan oleh kamu sendiri. Kau sendiri Basudewa. Kau adalah orang yang layak mendapat hukuman. Aku putri dari Subhala yang taat pada perintahnya. Aku istri Destarastra yang selalu berbakti. Aku ibu ratu yang paling malang dari dinasti Kuru. Aku mengutukmu! Jangan, Gandhari! Aku mengutukmu sama seperti dinasti kami yang telah dihancurkan. Dengan cara yang sama pula, Yadawa akan dimusnahkan tepat di hadapanmu. Seperti binatang buas, semua laki-laki di Yadawa akan saling meminum darah. Sama seperti kerajaanku yang tenggelam dalam kesedihan, begitu pula kerajaanmu akan tenggelam ke dalam samudra yang dalam. Dan engkau akan mengembara di hutan dan dilumpuhkan usia dan tidak bersenjata. Hingga akhirnya kau akan dipanah oleh seorang pemburu. Dan kau akan mengembara di hutan dan dilumpuhkan usia dan tidak bersenjata. Hingga akhirnya kau akan dipanah oleh seorang pemburu. Kutukan dari seorang ibu yang telah kehilangan semua anak-anaknya tidak akan pernah sia-sia.
Gandhari menangis terseduh-seduh setelah meluapkan kutukannya. Arjuna berkata, "Kau membalas kebaikan hati Basudewa dengan sebuah kutukan yang mengerikan. Akan lebih baik kalau kau mengutuk saja para Pandawa, agar kami semua dibakar saja di neraka, sampai akhir zaman." Kunti berkata, "Kakak beritahu kami cara menghilangkan kutukan itu." Sang ratu terus menangis dan bersedih. Kemudian dia meminta maaf kepada Basudewa. Krishna menghampiri bibi Gandhari dan berusaha menenangkannya dengan kata-kata khasnya. Gandhari memeluk Basudewa Krishna dengan penuh tangis dan air mata yang tidak berhenti mengalir. Basudewa Krishna mengatakan bahwa kata-kata Gandhari hanyalah sebagai sarana terjadinya pemusnahan Yadawa yang sudah ditakdirkan. Krishna juga mengatakan bahwa ia akan menerima kutukan itu. "Jika kau sedang merasa hancur, bahkan aku pun merasakan penderitaan itu. Ketika semua orang dihabisi di sana, itu telah memberikanku juga rasa sakit pada diriku. Aku ini adalah keduanya. Baik sebagai musuhmu dan juga temanmu. Aku adalah anakmu juga. Ketika paha Duryodhana dipatahkan, aku adalah orang yang menjerit kesakitan. Seluruh hidupku ini aku telah menerima doa dari para ibu, karenanya aku Basudewa Krishna akan menerima kutukan yang kau berikan. Karenanya aku, Basudewa Krishna, akan menerima kutukan yang kau berikan." Basudewa Krishna menjelaskan bahwa perang besar ini bertujuan untuk menyatukan tanah Arya. Sekarang tanah Arya ini akan dipimpin satu raja, satu bendera, satu hukum, dan semua rakyat akan diperlakukan sama dahulu setelah Raja Bharata. Tanah ini dikenal sebagai Barat Bumi dan sekarang akan dikenal sebagai negara Bharata. Tetapi sekarang seluruh kerajaan Arya akan diperintahkan oleh satu raja. Pemerintahan seluruhnya akan sama. Tanah ini akan memiliki satu raja dan juga memiliki satu nama. Keputusan diambil dengan cara yang sama dan undang-undang yang sama. Akan diikuti hanya satu bendera, akan berkibar di tanah ini dan semua orang akan diperlakukan sama tanpa memihak. Dulunya tanah ini setelah Raja Bharata dikenal dengan nama Barat Bumi, tapi sekarang untuk pertama kalinya tempat ini akan dikenal sebagai negara Bharata. Yudhistira dipakaikan mahkota oleh yang agung dari bangsa Yadawa yaitu Basudewa Krishna. Yudhistira telah sah untuk menjadi raja di daerah Arya. Raja Yudhistira dan Ratu Drupadi naik ke singgasana untuk duduk bersama.